Kamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama di dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, Yesus lalu berkata padanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, sebab padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini kita dengar betapa air merupakan sesuatu yang penting untuk kehidupan. Air, kalau tidak air, betapa sulitnya orang memperoleh kehidupan, memperoleh sarana hidup. Karena itu sungguh-sungguh penting air bagi kehidupan. Kalau kita membaca ataupun berita-berita tentang misalnya saja orang sekarang pergi ke bulan, orang sekarang itu pergi ke Mars, karena apa yang dicari adalah air. Apakah di Mars itu ada air? Ternyata ada air.
ternyata ada air ditemukan di sana, memberikan harapan untuk hidup meskipun tidak begitu mudah. Karena itu orang-orang sekarang berpikir bagaimana bisa hidup di sana. Meskipun dari bumi ini jaraknya berapa ribu, berapa juta kilometer dari sini, tetapi memberi harapan, memberikan harapan untuk kehidupan. Digambarkan di dalam kitab suci hari ini dari bacaan yang pertama dari kitab Yesekiel itu. Bagaimana juga air yang keluar dari bait suci menjadi sungai yang besar dan memberikan kehidupan bagi tanaman-tanaman ataupun juga membuat ikan-ikan ataupun hewan-hewan menjadi hidup, dan karena tanaman-tanaman juga menjadi hidup menghasilkan makanan-makanan buah-buah yang enak. Yesus di dalam bait di bait Allah, di dalam disebutkan di Bethesda, di dalam kolam Bethesda, banyak orang yang percaya bahwa kalau nanti airnya terguncang dia akan mencelupkan di sana. Tapi karena begitu banyak orang yang lumpuh itu tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam, karena tidak ada orang yang membawa masuk ke dalam kolam itu yang membuat sembuh. Yesus datang dan melihat sudah 38 tahun menanti agar sembuh dari kelumpuhannya itu. Ia hanya mengatakan pada hari suci, pada hari Sabat itu di bait Allah, bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan sungguh dia sembuh dari sakitnya itu, dari kelumpuhannya itu, dan berjalan. Hanya orang menanyakan, orang ahli Taurat, pimpinan agama Yahudi, pada hari Sabat tidak boleh. Siapa yang menyembuhkan? Dan diketemukan Yesus kembali di bait Allah. Dialah yang menyembuhkan. Saya tidak tahu, tapi ketemu di bait Allah, ketemu Yesus. Jangan berbuat dosa lagi, dan dan sembuhlah, sudah sembuh dan dapat bersyukur di sana di bait Allah. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita percaya juga, kita juga banyak menggunakan air untuk merasakan berkat rahmat dari Tuhan sendiri. Dibaptis juga dengan air, dibersihkan dari dosa-dosa. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua, kita mohon rahmat berkat dari Tuhan seperti yang digambarkan dengan air yang keluar dari bait suci. Dari sanalah kita memperoleh berkat rahmat-Nya untuk kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.